apalagi kadang membawa alma mater, pondok-pondok besar, santri sarang, santri ini, santri yang Mbah Maimun. Lu Mbah Maimun Juber itu didolimi Balawi kok. Mbah Maimun itu kan dikudeta sama Pekalongan tahun 2000 dan itu cerita sendiri sama saya gitu. Dan banyak santri Manggen yang diceritain sama Mbah. Sekali lagi santri-santri sarang itu sebenarnya harus juga jangan lupa gitu bahwa Mbah Maimun itu ya ada peristiwa seperti itu. Jadi beliau itu hubungannya dengan habaib ya sebatas husnudon saja. Beliau tidak memverifikasi sedetail sekarang untuk memperingatkan santrinya bahwa ini ada masalah. Sebelum Mbah Maimun Juber itu meninggal sudah memperingatkan Simtudurun, jangan ror itu, jangan terlalu kesana, pakai berjanji, ya, malah membodoh-bodohkan orang yang menggeser maulid itu, bergeser pikir maulidnya itu. Ya itu tanda bahwa Mbah Maimun juga tidak serta-merta menelan mentah-mentah apa yang datang dari mereka gitu, Jadi kalau karomah itu memang ya sulit ya kita mau verifikasi tentunya karomah itu yang kemudian karena ini hal sifatnya itu kadang itu kemutabarannya itu ya. Kalau 1-2 orang cerita itu kadang juga dipertanyakan gitu kan. Karena memang kita itu sering terjebak pada tampilan-tampilan cosplay kewalian gitu kan. Cosplay kewalian yang baju putih, pakai udeng-udeng, pakai wali Pekalongan gitu kan. Wali Pekalongan itu kan cosplaynya sudah bertahun-tahun dan kita itu dulu itu juga kabarnya bisa berubah jadi banyak atau kemudian juga kabarnya bisa jadi wasilah banyak doa-doa gitu. Ya mungkin itu ada di dalam sugesti dalam doa-doa itu, harapan orang-orang ketika datang kepada si wali itu adalah tanda kutip ya. Kemudian sugestinya, kemudian husnudonnya orang-orang yang datang itu pengen berharap doanya kabul karena ini berhusnudon kepada seseorang ya, meskipun yang dihusnudoni pencuri pun dia akan kabul karena utuni al-tajib lakum itu berlaku bagi siapa saja gitu. Dan hati orang-orang yang berharap itu akhirnya mendorong doa itu terkabul gitu, bukan karena faktor ketokohannya ini gitu. Jadi lebih banyak karena memang kemurahan dari fadlnya Allah sendiri bahwa doa itu bisa terkabul gitu. Jadi kemudian oleh para muhibinnya kemudian diceritakan bisa A, B, C, D. Jadi marketingnya itu luar biasa gitu. Apalagi didukung dengan punya kedudukan tinggi di dalam misalnya organisasi Toreko, jadi roh Islam, jadi tokoh, jadi ini, jadi itu. Jadi itu orang itu kan cepat percaya, apalagi keturunan Nabi kan gitu. Ada sisi itunya, ada sisi darah sucinya itu dalam tanda kutip, ada sisi kemudian keulamaannya, ada sisi yang akhirnya branding itu kuat gitu, susah untuk orang itu menjadi kritis gitu. Nah itu ketika kemudian fatalnya ternyata misalnya ada salah satu yang misalnya KRT Sumodiningrat itu makamnya ternyata secara sejarah itu ada di situ, ternyata terindikasi bahwa ini ada kepentingan nasab dan sebagainya, karena ternyata makam yang asli ada di Jejeran itu, di Klaten atau Jogja gitu kan, itu orang ini terbuka semua katanya di titik itu banyak orang terbuka bahwa selama ini berarti halusinasi, cenderungnya ke sana. Sebenarnya ke halusinasi atau belum sampai pada taraf kewalian, tapi ya itu tadi ya bisa jadi istidrot, bisa jadi maunah gitu, sesuatu yang Allah berikan itu pada orang-orang yang sebenarnya tidak bukan masuk kategori karomah, bukan konsep kategori wali, ya ini
bisa fasek pun dapat gitu. Orang fasek pun bisa seperti itu. Nah ini bagi orang awam pastinya sulit sekali karena banyak hal yang akhirnya seperti didukung oleh orang-orang yang tidak awam gitu, maksudnya orang-orang yang tidak awam itu berdatangan, apalagi orang yang awam gitu. Nah sekarang ketika di titik itu banyak terbuka ya, artinya akhirnya orang mulai mengoreksi kembali yang kemarin-kemarin itu seperti apa, kemudian juga pidato-pidato yang ceramah-ceramahnya juga akhirnya ternyata memang tidak alim, banyak salah baca Quran, banyak salah terlibat kitab nahwunya juga berantakan gitu misalnya. Nah itu cerminan bahwa tidak mudah ternyata menyematkan wali itu kepada seorang, menyematkan brand ini kepada seorang, apalagi yang dikedepankan itu mesti madhabnya madhab husnudzon. Jadi dengan ini cara untuk menghegemoni pikiran-pikiran santri-santri ya, terutama santri-santri muda ini, itu mereka banyak yang akhirnya tanpa verifikasi, tanpa dengan tradisi ilmiah yang berjalan, ya hanya menerima saja. Dan sekarang itu banyak yang membela akhirnya, karena mereka sudah lama terdoktrin di sisi itu gitu. Dan ini yang memprihatinkan tentunya. Dunia pesantren itu justru malah tidak kritis dengan peristiwa-peristiwa itu gitu. Ketika disodori fakta yang bertolak belakang dengan hal-hal yang seperti yang diungkapkan tadi, mereka lalu terus dengan mudahnya mengcounter dengan bahasa-bahasa yang tidak ilmiah juga gitu, hanya sebatas umpatan-umpatan kekesalan kan, karena junjungannya itu dikoreksi, diaduk-aduk gitu. Dan memprihatinkan kan, jadi dunia santri, dunia pesantren itu karena begini, di luar ini nasab gitu kan, tapi di belakang ini ternyata begitu banyak dari akidah yang bersinggungan dengan Syiah, dengan cerita wali yang ternyata banyak purofatnya, kemudian dengan tradisi-tradisi yang kemudian menggeser tradisi lokal ya, terus menggeser peran ulama-ulama lokal gitu. Di beberapa peristiwa itu kan ada kiai misalnya di panggung berbicara, mereka berbicara tentang keilmuan, berbicara tentang dalil-dalil secara ceramah. Ketika datang Habib langsung riuh gitu, penonton itu terus tersedot ke Habib ini, terus salaman, terus yang ceramah ini nggak diperhatikan gitu. Padahal si Habib ini ya nggak berilmu, bisa jadi cuma vokalis gitulah gitu loh. Tapi karena yang datang ini Habib ya, keramat gitu kan, dengan cosplay yang begitu menawan gitu, dengan baju dan segala macam tampilan menawan, ya akhirnya yang ceramah ini seperti tidak didengar gitu. Dan itu berkali-kali begitu. Nasib Kiai Pribumi itu begitu, nasib Kiai Pribumi yang sekarang jadi yang seperti itu ya Kibin yang Pribumi itu benar begitu. Jadi kalau mereka ceramah datang Habib ya sudah tidak diperhatikan gitu. Padahal yang Habib yang datang itu keulamaannya juga dipertanyakan kan gitu. Justru keilmuan para Kiai Pribumi itu yang ketika mengisi panggung-panggung mereka itu berbobot sebenarnya. Cuma ya itu banyak kiai atau kemarin yang sudah singgung Kiai Ubed ya, yang kemudian sekarang di akhir-akhir keruntuhan nasab mereka ini akhirnya yang dimunculkan ke publik gitu. Abaib mundur ke belakang, kiai-kiai yang kedepankan ngisi ceramah-ceramah gitu kan. Ya itu kiai-kiai yang kibin, dan santri-santri yang kibin untuk mengcounter narasi-narasi dari yang kontra Abaib gitu. Dan mereka mundur ke belakang, kibin-kibin disuruh maju depan. Itu ya jadi semacam seperti mengadu domba antara pribumi dengan pribumi gitu. Ini perlu diwaspadai itu. Karena otomatis apalagi kadang membawa alma mater, pondok-pondok besar, santri sarang, santri ini, santri yang Mbah Maimun. Lu Mbah Maimun Juber itu didolimi Balawi kok. Mbah Maimun itu kan dikudeta sama Pekalongan tahun 2000, dan itu cerita sendiri sama saya gitu. Dan banyak santri Manggen yang diceritain sama Mbah Maimun. Jadi kenapa sampai Mbah Maimun itu meninggalkan cerita yang seperti itu kepada generasi sekarang, bahwa ada peristiwa di tahun 2000 itu yang
eh, Pekalongan itu mengkudeta dengan peristiwa itu sampai Mbah Maimun itu mengatakan, "Cung, Jatman itu dunyo, Cung." Terus beliau bercerita segala macam itu kan. Itu artinya eh, perlu ada yang perlu diperhatikan dalam cerita beliau, dalam sejarah yang beliau ceritakan bahwa ada kondisi yang perlu diwaspadai, ada sistem yang sebenarnya diawali dengan tidak elok, tidak etis gitu. Karena ya sangat politis sekali, ulama-ulama sepuh tapi digeser dengan cara seperti itu, diumrohkan 11 orang antara lain dalam cerita beliau gitu. Jadi sekali lagi santri-santri sarang itu sebenarnya harus juga jangan lupa gitu bahwa Mbah Maimun itu ya ada peristiwa seperti itu. Jadi beliau itu hubungannya dengan Habaib ya sebatas husnuzon saja. Beliau tidak memverifikasi sedetail sekarang tentunya dengan hasanah yang seluas sekarang, dengan hasanah yang terbuka sekarang. Dan otomatis kalau Mbah Maimun masih sugeng, ya tidak akan berstatement yang dengan mudahnya mengakui mereka gitu, mengakui nasab mereka. Bahkan kalau sudah jelas-jelas di situ penyimpangan akidah, ya otomatis Mbah Maimun akan di depan untuk memperingatkan santrinya bahwa ini ada masalah. Sebelum Mbah Maimun Zubair itu meninggal sudah memperingatkan Simtudurur, jangan ror itu, jangan terlalu kesana, pakai berjanji, ya, malah membodoh-bodohkan orang yang menggeser maulid itu, bergeser zikir maulidnya itu. Ya itu tanda bahwa Mbah Maimun juga tidak serta-merta menelan mentah-mentah apa yang datang dari mereka gitu, karena ya tadi karena kondisi dulu itu kebenaran yang dibawa oleh mereka itu belum terbuka, artinya doktrin-doktrin dan segala macam itu belum menyentuh level ekosistem kebenaran gitu. Seperti yang sudah saya tulis di artikel itu, ekosistem kebenaran dulu itu masih terjaga dengan kiai-kiai itu. Tapi ketika ketika terbuka segala macam, dan ketika nasab itu kemudian di belakangnya ada pemalsuan sejarah NU dibelokkan, sejarah pahlawan, sejarah macam-macam mengenai kebangsaan, proklamasi, segala macam, itu ada narasi-narasi yang ada arah untuk menghegemoni Indonesia ini, untuk menghegemoni sampai sejarah Wali Songo, jadi kompleks gitu. Jadi masuk ke birokrasi, masuk kemana-mana, itu ada tujuan untuk menarik massa banyak-banyaknya ke arah mereka. Dan NU ini pertarungannya di muktamar ke depan ini yang saya lihat ini ya mereka pastinya akan totalitas di situ, karena selama NU masih tidur ya, dengan penyelewengan mereka otomatis belum maksimal ini untuk bisa mereka untuk menyadarkan yang gibin-gibin. Kalau mereka dari karangan Ba'alawi nggak sadar ya wajar lah gitu. Itu mbah-mbahnya mereka kan gitu kan, membelani mbahne ben kan gitu. Tapi kalau yang pribumi ini masalahnya dia ikut menindas sistem yang menindas mereka gitu loh. Dia ikut menjadi barisan sistem yang menindas mereka sendiri. Ini kan aneh, logika aneh sekali gitu. Dengan mempercayai dari nasab dan seluruh yang ada dari rentetan itu. Ya coba dibuka pelan-pelan gitu. Memang ini nggak bisa cepet-cepet gitu, pelan-pelan untuk menyelami satu-satu gitu. Jadi semoga para muhibbin yang bisa masih logis, masih bisa berpikir, masih mau menelaah itu, terutama bisa cepat tersadarkan dengan fenomena ini.